anak berjalan pulang dan menemukan seekor kura-kura di tengah perjalanan. Kemudian setelah mengamati beberapa saat, kura-kura tersebut masuk ke dalam cangkangnya. Anak tersebut memaksa kura-kura itu untuk keluar kembali dari cangkangnya, namun kura-kura itu tidak juga keluar. Kemudian ia pulang. Di rumah ia kembali melakukan hal yang sama. Ia memaksa kura-kura itu agar kura-kura itu keluar dari cangkangnya, namun tetap saja sama. Kemudian melihat anaknya yang begitu, ibunya pun berkata, tidak begitu konsepnya. Kemudian ibunya meminta kura-kura itu dari tangan anaknya, lalu mendekatkannya di dekat perapian. Beberapa menit kemudian kura-kura itu pun keluar dari cangkangnya. Dari sini kita belajar bahwa jangan memaksakan segala sesuatu hal. Apa yang kita lakukan belum tentu dapat orang lain lakukan, dan begitu juga sebaliknya, apa yang orang lain lakukan belum tentu juga dapat kita lakukan. Jadi di sini kita tidak boleh memaksakan kehendak diri kita sendiri hanya demi ego sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umira Fatona Saragi dari kelas 12 TKJ. Buku yang saya baca berjudul Negeri Lima Menara, penerbitnya PT Gramedia Pustaka, penulis Umira Fatona Saragi, jumlah buku halaman 423 halaman, tahun terbit 209. Alif lahir di Minangkabau. Sejak kecil ia memiliki cita-cita ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Oleh karena itu, setelah dia tamat SMP, ia berkeinginan untuk melanjutkan SMU di Padang. Namun Ama Alif berkeinginan ia menjadi Buya Hamka. Dan akhirnya oleh keputusan Ama Alif, dia menjadi kandas atau patah semangat. Namun dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, dan dia akhirnya menerima keputusan kedua orang tuanya untuk menjadi Buya Hamka dan meneruskan sekolah agama di pondok pesantren. Setelah awal pertama dia masuk pesantren, dia memiliki perasaan yang tidak nyaman dan juga setengah hati. Namun lama-kelamaan dia merasakan kenyamanan di pondok pesantren itu, karena dia mendengar kata-kata manzada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh kamu akan pasti bisa. Dan di awal dia masuk pesantren, dia mendapatkan teman baru yaitu Atang, Raja, Syahid, dan Muzaid. Mereka teman-teman Alif, mereka menghabiskan waktunya dengan menghafal Al-Quran, menghafal bahasa Arab, dan juga menghafal bahasa Inggris. Dan akhirnya mereka menjadi sukses dengan impiannya mereka masing-masing, dengan keinginan orang tuanya dan doa orang tuanya. Alif berada di Amerika dan Atang berada di Surabaya. Sekian dari saya, dan amanat yang saya ingin sampaikan yaitu bersungguh-sungguhlah jika memang kamu memiliki cita-cita yang ingin kamu inginkan, dan jangan pernah meremehkan kata-kata kedua orang tuamu. Apapun yang dikatakan kedua orang tuamu pasti akan mendapatkan keberhasilan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Yang pertama, planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan membutuhkan waktu 88 hari untuk mengelilingi matahari. Yang kedua, Venus. Venus memiliki atmosfer sama seperti bumi, tetapi atmosfer Venus lebih tebal daripada bumi dan membutuhkan waktu 225 hari untuk mengelilingi matahari. Yang ketiga, bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup dan membutuhkan waktu 365 hari untuk mengelilingi matahari. Yang keempat, Mars. Mars merupakan planet yang berwarna merah dan disebut planet merah. Mars membutuhkan waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari. Yang kelima, Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dari antara planet-planet lainnya. Jupiter membutuhkan waktu 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Yang ketujuh, Saturnus. Saturnus dikenal sebagai planet cincin dan membutuhkan waktu 29,5 tahun
untuk mengelilingi matahari. Yang ketujuh, Uranus. Uranus merupakan salah satu gas raksasa dan membutuhkan waktu 84 tahun untuk mengelilingi matahari. Yang ke-8, Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari dan membutuhkan waktu 165 tahun untuk mengelilingi matahari. Terima kasih.